Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Dwi Andriani, kelas 11A, absen 8. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pembelajaran yang setelah diajarkan. Materi yang akan dibahas, yang pertama adalah pendahuluan histologi, yang kedua penanganan jaringan basah dan pemilihan sampel representatif, yang ketiga fiksasi, yang keempat dehidrasi, dan yang kelima clearing. Pendahuluan histologi. Histologi berasal dari kata Yunani yang berasal dari histos, berarti jaringan, dan logia yang berarti pengetahuan. Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Alur pemeriksaannya ada 3. Yang pertama, pengambilan sampel, yang kedua, processing sampel, yang ketiga, diagnosis. Kedua, penanganan jaringan basah. Cara-cara pengambilan jaringan basah. Yang pertama ada operasi radial, yaitu reseksi dengan pengambilan kelenjar-kelenjar getah bening regional. Yang kedua, kuretase. Yang ketiga, biopsi. Biopsi insisi, mengambil sedikit jaringan dari lesi yang dicurigai. Biopsi eksisi, yaitu mengeluarkan seluruh lesi beserta jaringan yang berdekatan. Macam-macam jaringan basah ada 2, yaitu jaringan tulang dan jaringan non-tulang. Sampel representatif. Pengertian, sampel representatif adalah sampel yang karakteristiknya hampir sama dengan jaringan aslinya. Tujuannya adalah agar hasil dari pemeriksaan jaringan di laboratorium sesuai dengan penyakit yang diderita. Persiapan. Yang pertama adalah formulir permintaan. Kedua, lokasi dan cara pengambilan jaringan. Ketiga, keterangan klinik. Ketiga, fiksasi. Fiksasi adalah suatu proses di mana kematian sel dibuat sedemikian rupa sehingga gambaran sel dan susunan kimianya dapat dipertahankan semirip mungkin dengan keadaan asal dari pasien. Tujuan fiksasi ada 4, yaitu mengawetkan jaringan, mengeraskan jaringan, menghambat proses pembusukan dan autolisis, dan juga pemadatan koloid. Jenis-jenis larutan yang dipakai ada aldehida, ada merkuri, alkohol, oxidizing agents, dan pikrat. Macam-macam larutan fiksasi. Larutan formalin. Larutan yang digunakan adalah formalin 10%. Larutan Muller dapat digunakan untuk memfiksasi nukleus dan sitoplasma. Larutan Boyne. Larutan ini mengandung asam pikrat dan digunakan untuk protein dengan membentuk ikatan pikrat protein. Larutan Zeker-Formol atau cairan heli mengandung klorida digunakan untuk mempresentasikan protein. Larutan etil alkohol, etanol atau alkohol, biasanya digunakan untuk sajian hapusan dan tidak digunakan untuk fiksasi jaringan. Hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah tebalnya irisan. Kedua, volume larutan fiksasi. Ketiga, jenis larutan. Keempat, temperatur. Kelima, pH atau derajat keasaman. Keenam, waktu atau durasi fiksasi. Keempat, dehidrasi. Dehidrasi adalah proses menghilangkan air dan zat fiksatif dari komponen jaringan. Reagen dehidrasi bersifat hidrofilik atau suka air, dilakukan secara perlahan. Dehidrasi berlebihan dapat menyebabkan jaringan rapuh, keras, dan juga kusut. Dehidrasi tidak sempurna akan mengganggu pembeningan ke dalam jaringan. Hal yang penting, sebelum dilakukan proses ini, jaringan harus dipastikan sudah difiksasi dengan baik, sehingga tidak terjadi akibat oleh karena terjadinya fiksasi alkohol. Tujuannya untuk menarik, menghilangkan air dan zat fiksatif dari komponen jaringan yang menggantikan air tersebut dengan alkohol, mencuci, dan memperkokoh jaringan yang keras dan rapuh. Reagen yang dapat digunakan untuk dehidrasi: etanol, etanol aseton, metanol, isopropil, butanol, glikol, dan alkohol terdenaturasi. Clearing. Yang kelima adalah clearing. Reagen pembeningan bertindak sebagai perantara antara larutan dehidrasi dan infiltrasi. Reagen pembeningan larut dalam 2 larutan tersebut. Jika agen dehidrasi telah digantikan semua dengan agen pembeningan, maka jaringan tersebut akan memiliki penampilan yang bening dan tembus cahaya. Tujuannya
untuk mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantikannya dengan suatu larutan yang dapat berkaitan dengan media infiltrasi. Reagen yang digunakan adalah silol, toluene, kloroform, silol substitusi, citrus fruit oil. Tanda-tanda berhasilnya clearing. Clearing atau pembeningan bertindak sebagai perantara antara larutan dehidrasi dan infiltrasi. Jika agen dehidrasi telah digantikan semua dengan agen pembening, maka tersebut akan memiliki penampilan yang bening dan tembus cahaya. Agen pembeningan juga mempermudah parafin masuk ke dalam jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.